Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Mira. Ya, gimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, walaupun sedikit flu. Gimana sih kabar Bu Mira sendiri? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Ibu lekas sembuh ya Bu ya. Iya, amin. Terima kasih ya Bu Mira atas kehadirannya dan kesempatan waktunya untuk berbincang-bincang sama saya hari ini. Ya, Bu. Saya pun juga senang karena bisa bertemu lagi dengan Ibu di sesi kita hari ini ya Bu ya. Baik Ibu, sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya bahwa Ibu meminta saya untuk melakukan observasi ya atau supervisi terhadap coaching Ibu dengan coaching nanti. Baik kalau gitu sebelum nanti coaching dimulai, saya mau tanya dulu nih ke Ibu, bagian mana nih kompetensi inti coaching yang mau Ibu kembangkan di sesi nanti saya observasi? Iya, begini Bu, saya ingin mengembangkan dari 3 kompetensi itu Bu, seperti kehadiran penuh, seperti mendengarkan aktif, dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oke. Berarti nanti kita fokus ke pengembangan kompetensi inti ini ya Bu ya, tiga tadi ya. Bagus sekali Bu. Kira-kira nanti di bagian sesi coaching itu bagian mana nih yang Ibu fokuskan yang nanti akan saya amati? Begini Bu, saya ingin sekali Ibu bisa membantu saya untuk mengamati bagaimana saya membangun tadi melihat kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, bertanya berbobot, sehingga nanti saya sangat terbantu sekali dalam menggali mengenai permasalahan-permasalahan saya nanti. Baik. Saya catat ya Bu 3 poin bahwa nanti selama Ibu melakukan coaching, saya akan mengamati di presence kehadirannya, kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan. Baik Ibu, pada saat ini nih Bu, bagaimana penilaian Ibu terhadap ketiga kompetensi inti itu pada saat coaching? Sebenarnya tuh pribadi saya merasakan tuh masih perlu banyak berlatih Bu, sehingga saya makanya perlu sekali butuh bantuan dan dukungan dari Ibu gitu. Karena saya merasa masih banyak yang harus saya pelajari tentang ketiga kompetensi ini Bu. Baik, luar biasa. Karena kita memang harus terus belajar ya Bu ya. Iya. Kira-kira nanti setelah saya amati, apa nih harapan Bu ini dari proses observasi atau supervisi nanti? Harapan saya bisa berjalan lancar dan benar-benar mendapatkan poin yang ingin saya dapatkan ketiga kompetensi tadi. Oke. Insya Allah akan saya bantu. Izin nanti selama Ibu coaching dengan coaching Ibu, saya mengamati ya Bu ya. Iya. Baik, kira-kira ada lagi Bu yang ingin Ibu diskusikan atau Ibu sampaikan sebelum coaching dimulai? Ya, sepertinya udah cukup Bu, ini aja. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar sendiri. Mudah-mudahan. Terima kasih ya Bu Ya, ini. sama-sama Ibu. Selamat siang Bu Vita. Selamat siang Bu Rini. Apa kabar Bu Vita? Tuhan sehat Ibu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya sehat Bu, dan kebetulan hari ini kita kan akan coaching ya Bu. Dan di sini saya juga tidak sendiri. Saya bersama Ibu Tia sebagai fasilitator saya yang akan mengamati perjalanan coaching kita hari ini. Baik Ibu. Ya. Baik Bu Vita, sebelum kita berbicara jauh ke depan, saya ingin bertanya apa sih tujuan Ibu untuk melaksanakan coaching hari ini? Baik Ibu. Terima kasih Bu Rini. Terima kasih juga untuk Bu Sofia yang sudah turut hadir di kegiatan kita hari ini. Jadi saya akan menyampaikan tujuan saya di dalam kegiatan coaching kita kali ini, yaitu bahwa saya itu ingin sekali Ibu mendapatkan ide gitu atau strategi apa sih yang bisa saya gunakan kira-kira untuk anak-anak saya di dalam kelas terkait dengan pemahaman mereka dengan konsep gravitasi, karena memang gravitasi itu agak apa ya Bu, abstrak ya, abstrak, sehingga mereka kesulitan memahami itu gitu. Jadi kira-kira ide atau strategi apa yang bisa saya lakukan gitu, yang perlu saya buat di dalam kelas. Oh begitu. Berarti sekarang ini kita fokus pada ide dan strategi bagaimana Ibu bisa mempermudah untuk
memberikan penerapan tentang gravitasi kepada siswa ya Bu. Betul itu. Nah, baiklah Bu Gita, bisakah Ibu jelaskan sama saya poin-poin detailnya atau pentingnya menghadapi siswa yang kesulitan dalam menghadapi pembelajaran gravitasi tadi? Iya. Jadi ibu anak-anak ini di dalam materi konsep gravitasi ini mereka itu suka bingung gitu. Mereka suka bingung sehingga karena mungkin mereka kurang memahami atau tidak tahu apa yang mereka lakukan sehingga itu yang membuat mereka itu sepertinya malas-malasan gitu. Mereka bingung seperti apa sih sebenarnya konsep gravitasi itu terhadap pembelajaran gitu, terhadap fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mereka suka berpikir, gimana sih sebenarnya pergerakan benda-benda angkasa itu, lalu pengaruh gaya gravitasi terhadap benda-benda yang ada di angkasa itu seperti apa gitu. Jadi mereka kebingungan gitu untuk memahami konsep itu karena memang dia abstrak gitu, beda dengan materi-materi lain yang ada dalam pembelajaran fisika. Oh iya. Nah, kira-kira sudahkah Ibu menerapkan di dalam kelas Ibu saat materi itu tentang bagaimana metodenya atau strateginya yang lebih tepat untuk materi itu? Sejauh ini sih Bu sudah ada beberapa metode yang saya terapkan. Contohnya itu penjelasan secara verbal. Kemudian kadang kala saya menunjukkan gambar-gambar juga atau diagram gitu Ibu. Atau sering juga sih saya kepada apa namanya Bu eksperimen sederhana gitu. Tapi dari apa yang sudah saya buat itu sepertinya hasilnya belum optimal Ibu. Oh begitu. Nah, menurut Ibu, apa yang menjadi faktor utamanya yang menjadi penyebab kesulitan itu, Bu? Eh, Menurut saya faktor utamanya itu sepertinya sifatnya sih Bu, abstrak gitu. Artinya tidak terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari mereka. Jadi apa ya beda dengan seperti saya katakan tadi materi-materi yang lain itu mereka langsung terkait gitu dengan kehidupan nyata mereka. Apa ya Bu, saya bilang tadi bahwa materi gravitasi sebenarnya ada juga sih materi-materi lain juga yang sama seperti di gravitasi ini seperti medan listrik gitu. Itu mereka itu kesulitan memahami konsep itu dan faktor utamanya itu adalah bahwa materi itu bersifat abstrak gitu, bersifat abstrak dan tidak dapat dilihat atau dirasakan secara langsung gitu. Ya, baik Bu. Berdasarkan apa yang telah kita diskusikan, telah kita bincang-bincang, kira-kira apa saja strategi yang dapat Ibu coba untuk membantu siswa memahami konsep gravitasi dengan lebih mudah lagi? Uh, Strategi berarti ya Bu ya. Iya. Bisa jadi saya mungkin karena memang anak-anak ini sekarang sudah di dunia IT ya Bu ya. Saya mungkin lebih kepada menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif kali. Media pembelajaran interaktif. Contohnya itu sekarang memang saya ada dengar Bu bahwa sudah ada sekarang itu video animasi gitu. Jadi ketika benda ini bergerak lalu ini bagaimana gitu. Itu sih kemudian ada juga permainan-permainan tetapi itu merupakan bagian dari pembelajaran permainan edukatif gitu ya. Kemudian bisa jadi Ibu kalau tadinya saya melakukan eksperimen sederhana, saya mungkin lebih kepada eksperimen yang lebih kompleks gitu Bu. Artinya saya bisa menunjukkan lewat eksperimen yang kompleks itu bagaimana gravitasi bekerja pada benda-benda. Kemudian berikutnya mungkin saya lebih mencari lagi Ibu. Saya yakin bahwa untuk materi ini pasti ada contoh konkretnya yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bisa bisa juga seperti yang saya katakan tadi Bu, anak-anak ini kan kalau dalam dunia IT ini jauh lebih maju dari kita-kita lah gitu, dari saya gitu. Jadi mungkin nanti saya akan apa ya mendorong siswa itu untuk lebih aktif gitu
melakukan observasi dan penyelidikan sendiri. Jadi berkolaborasi gitu. Dan terakhir mungkin Ibu, saya yakin dengan sebuah komunitas itu pasti akan menghasilkan yang lebih baik gitu. Jadi kalau misalnya nanti diberikan kesempatan untuk uh, menjadikan strategi ini, yaitu membuat seperti komunitas belajar siswa lah, komunitas belajar di mana di sana itu menjadi wadah anak-anak bertukar pikiran dan menemukan kreativitas mereka. Itu sih Bu kira-kira. Salut sih Bu, sepertinya strategi yang Ibu sampaikan tuh udah cukup bagus, bahkan udah lebih pada kemodernan ya Bu, berarti karena dunia modern itu kan sudah menggunakan IT yang Ibu sampaikan tadi. Nah, sejauh ini dengan beberapa strategi penyampaian yang sangat modern Ibu sampaikan tadi, bagaimana cara Ibu untuk mengukur keberhasilan tentang strategi yang Ibu sampaikan tadi terhadap siswa Ibu? Hmm, mungkin lebih kepada melihat ini sih Bu, pertama mungkin capaian pembelajaran mereka. Saya akan melihat sebelum dan sesudah ya. Misalnya bagaimana seperti siklus lah jadinya Bu, mungkin siklus 1 sebelum metode itu atau strategi itu saya terapkan, nanti akan saya lihat lagi perubahannya, bagaimana hasil belajar mereka. Kemudian eh, bisa jadi apa ya Bu, partisipasi mereka sih di dalam kelas gitu. Yang tadinya mungkin bingung apa tuh, tapi ketika mereka sudah menemukan strategi yang tepat, mereka lebih gampang menguasai. Jadi terlihat dari bagaimana mereka berpartisipasi. Kemudian uh, berikutnya mungkin kemampuan mereka lah Bu, menyelesaikan soal-soal terkait dengan gravitasi. Dan tidak lupa nanti akan saya buatkan umpan balik sih, umpan balik dari siswa itu sendiri terkait dengan pemahaman mereka untuk materi gravitasi tersebut. Begitu sih Bu. Ya baik Bu. Nah dengan beberapa strategi tadi, kira-kira apa nih komitmen Ibu ke depannya untuk mengetahui tentang strategi yang Ibu sampaikan tadi? Iya, jadi ini kan Bu, saya udah dapat apa ya penguatan dari Ibu, mungkin juga nanti dari Ibu supervisor gitu, bahwa saya rencananya ketika ini sudah oke, di materi kebetulan di bulan kedua nanti setelah sekarang itu sudah masuk materi itu. Nanti saya akan aplikasikan metode-metode ini atau strategi-strategi ini untuk anak-anak. Sehingga dari situ nanti saya bisa melihat bagaimana metode ini atau strategi ini menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Kemudian tentunya adalah saya tidak bisa melepas siswa begitu saja. Saya akan tetap membantu mereka, bahkan mendampingi mereka dan senantiasa mengedepankan kebutuhan mereka untuk capaian hasil belajar mereka yang lebih optimal. Bagus Bu ya, itu sangat komitmen yang sangat luar biasa menurut saya dan sangat menginspiratif sekali. Semoga Ibu bisa benar-benar nanti melaksanakannya lebih baik lagi dan lebih bisa Ibu terapkan untuk diri Ibu sendiri di dalam pembelajaran itu. Nah, seperti yang seperti yang inspirasi bagi siswa, bagi saya juga mungkin itu sangat menjadi dukungan juga gitu. Apakah ada hal lain Bu yang ingin kita diskusikan setelah apa yang Ibu sampaikan tadi? Sejauh ini sih itu cukup Bu, tapi saya sangat berharap nanti bantuan Ibu, dukungan Ibu untuk saya bisa menerapkan strategi ini Bu. Jadi mohon bantuan Ibu nanti. Kalau sewaktu-waktu saya telepon nih, gimana nih Bu, saya dapat tantangan nih di strategi ini. Saya berharap sekali Ibu tetap ada untuk program saya ini. Ya, semoga nanti kapan aja saya usahakan dan saya akan selalu menunggu kabar baik dari Ibu. Apakah yang terjadi, dan semoga tetap yang terbaik ya Bu. Terima kasih
Ibu. Sama-sama Ibu. Sekali lagi terima Ya, kasih sama-sama ya, Bu. Ibu. Terima kasih Ibu. Baiklah Bu Rini, sudah selesai ya sesi coachingnya ya. Alhamdulillah udah selesai Bu. Bagaimana nih perasaan Bu Rini setelah melakukan sesi coaching dengan coach Ibu? Alhamdulillah lega sih Bu, sedikit agak tenang gitu setelah selesai. Namun tetap aja pasti masih ada kekurangan-kekurangan yang saya lalui. Saya senang mendengar ya Bu. Saya pun juga ketika melakukan observasi terhadap coaching Ibu tadi, saya melihat sudah ada lah beberapa hal-hal baik yang sudah Ibu terapkan terkait kompetensi inti coaching yang sudah kita diskusikan di awal sebelum melakukan coaching. Benar nggak Bu, begitu. Padahal saya tadi tuh merasa masih banyak kekurangan yang harus saya tingkatkan lagi. Seolah merasa kayak terbata-bata begitu Bu. Apakah tersampai nih poin-poin tiga kompetensi tadi yang saya sampaikan begitu? Iya Bu, serius. Tadi tuh saya sudah melihat ada beberapa hal baik yang sudah Ibu lakukan, seperti Ibu sudah ya, sudah memperhatikan coach Ibu dengan seksama ketika coach menyampaikan pendapatnya, ketika coach menyampaikan permasalahannya. Kemudian juga Ibu sudah mulai memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang menurut saya sudah cukup membantu coach Ibu untuk terbuka menyampaikan permasalahan yang dihadapinya. Baik, terima kasih Bu atas masukannya. Saya pun jadi senang mengetahui bahwasannya ternyata saya itu sebenarnya mampu gitu. Cuma karena keraguan tadi seolah jadi merasa saya minder gitu Bu. Saya yakin Ibu bisa nih jadi coach yang handal. Namun Bu, kalau boleh saya sampaikan, tadi ketika saya mengobservasi Ibu ketika melakukan coaching, ada nih beberapa poin catatan penting ya ketika Ibu melakukan coaching. Mungkin yang pertama, Ibu lebih ini ya, lebih memperhatikan coach Ibu lagi, baik itu mimik wajahnya, kemudian ekspresi, postur tubuh dan segala macamnya, biar lebih apa ya namanya, coach itu merasa Ibu tuh tertarik banget gitu dengan permasalahan yang sedang dia sampaikan kepada Ibu sebagai coach. Kemudian yang kedua, mungkin Ibu lebih variatif lagi ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot yang nantinya bisa lebih membantu coach Ibu menyampaikan permasalahan dan mencari solusi bersama. Itu sih Bu, dua poin penting yang sesuai kesepakatan tadi kita untuk yang di supervisi. Ya Bu, saya juga merasa senang karena sudah mengerti poin-poin apa yang ingin saya terapkan dan saya juga merasa sedikit lega mengerti tentang tiga kompetensi tadi yang sedang saya bicarakan dan bicarakan sama Ibu. Alhamdulillah. Saya yakin Ibu sangat bisa nih, sangat mampu dengan berlatih, dengan tekad yang kuat, Ibu akan bisa menjadi coach yang handal dan bisa membantu coach Ibu menyelesaikan permasalahan. Kira-kira ada lagi Bu yang mau disampaikan atau didiskusikan? Alhamdulillah sepertinya udah cukup Bu dan saya justru sangat berterima kasih sama Ibu sudah membagi waktu, sudah memberi masukan, saran yang baik, mendukung juga kegiatan saya hari ini. Terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama Ibu. Saya juga senang membantu Ibu. Saya pun juga banyak belajar ya dari sesi sharing dan diskusi ini karena kita pun juga sama-sama belajar. Untuk kedepannya, ketika misalnya ada kendala atau tantangan, Ibu jangan segan-segan untuk menghubungi saya lagi ya Bu ya. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Rini.